Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pelajaran kali ini masih dari daring, di rumah saja, untuk menghindarkan dampak COVID-19. Baik, anak-anak Ibu di kelas 6C, kali ini kita lanjutkan pelajaran. Silakan buka buku temanya, halaman 14 dan 15. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran kelas 6, tema 1, subtema 1, khusus muatan SBDP, yaitu di halaman 14 dan 15. Fungsi karya seni patung. Dalam pembelajaran kita di SBDP, ada yang disebut dengan karya seni 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi ini salah satunya karyanya adalah patung. Patung dapat dibuat dari berbagai macam bahan dan teknik. Adapun patung tanah liat, patung kayu, patung batu, patung tembaga, dan patung baja. Tiap bahan memerlukan teknik atau cara pengerjaan yang berbeda. Ada yang dikerjakan dengan tatah, dipahat, dicor, dilas, atau cukup dibentuk dengan tangan, karena bahannya bersifat lunak. Patung yang dibuat para seniman, ada bentuknya yang sederhana dan sangat mudah kita mengerti atau kita tiru untuk mengerjakannya. Dan ada juga yang sulit. Lanjut. Di halaman 15, pada masa lampau sudah dikenal beberapa patung primitif seperti patung Asmat dari Papua dan patung dari Tanah Toraja. Selain itu, pada masa pemerintahan Hindu dan Buddha juga banyak ditemukan karya seni patung, terutama candi-candi yang ada di tempat ibadah masing-masing, khususnya di Pulau Jawa dan Bali. Itu bercorak tradisional. Karya patung primitif dan klasik secara tradisional berlangsung turun-temurun, dipelajari dari generasi ke generasi. Selanjutnya, patung juga berkembang dengan seiringnya teknologi, maka berlanjut ke klasik yang disebut dengan corak tersebut. Selanjutnya juga ada yang dimodernkan, combine atau digabungkan dengan tradisional dan klasik. Secara umum, patung berdasarkan fungsinya ada 6 macam, yaitu patung religi. Ananda bisa baca di halaman 15, itu tujuannya adalah patung dengan sarana ibadah, bermakna religius bagi sebagian umat beragama. Ini biasanya ditaruh di tempat peribadatan, kemudian simbolnya pun sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, patung monumen. Ya, patung monumen ini adalah patung yang untuk memperingati atau mengenang sebuah peristiwa atau kejadian yang bersejarah, baik orang yang berjasa seperti pahlawan di masa lampau. Yang ketiga, patung arsitektur. Nah, ini tujuannya dibuat untuk menunjang dalam konstruksi bangunan dan bernilai estetika atau keindahan. Contohnya, patung orang yang sedang main biola, kemudian patung selamat datang yang ada di Jakarta. Nah, itu juga disebut dengan patung-patung arsitektur. Biasanya ada seni bangunan ya, seni estetika yang digunakan. Kalau kalian pernah datang ke Singapura itu ada bangunan yang di atas bangunan atau menara itu ada sebuah kapal pesiar yang besar. Nah, itu juga merupakan implementasi dari pembuatan patung yang diberikan ke sebuah bangunan. Jadi punya karya estetika atau arsitektur. Selanjutnya patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini biasanya tujuannya digunakan untuk menghiaskan bangunan, taman, atau lain sebagainya. Contohnya angsa-angsa yang ditempatkan di taman. Kemudian hewan-hewan tiruan yang dibuat menyerupai hewan tersebut, kemudian dipajang di jalan-jalan. Kalau di Palangkaraya ini pernah Ibu lihat kantung semar ya, kantung-kantung semar yang ada di jalan, nah di jalan raya. Nah itu juga tersebut merupakan patung yang punya fungsi dekorasi. Nah seni
patung seni. Patung seni ini memang untuk seni keindahan saja. Jadi seperti orang yang bermain biola, orang yang bermain gitar itu juga mempunyai nilai atau fungsi seni, patung seni. Jadi ada dua fungsi dia, fungsi arsitektur dan fungsi seni. Nah, membedakannya bagaimana? Nah, ini kalau dia ditaruh di sebuah bangunan, kemudian ditaruh orang yang sedang main biola, maka dia berfungsi arsitektur. Tapi kalau dia berada di tidak di dalam sebuah gedung atau di luar gedung, kemudian dia memainkan biola atau memainkan gitar, maka itu disebut dengan fungsi seni. Kira-kira anak-anak ibu paham akan perbedaan antara arsitektur, dekorasi, dan seni ya. Yang terakhir adalah patung kerajinan. Patung kerajinan itu memang dibuat sengaja untuk diperjualbelikan. Artinya di sini orang menggunakan karena unik, karena cantik, dan berfungsi untuk orang tersebut. Jadi biasanya diperjualbelikan oleh seniman patung. Seperti guci, kemudian kendi, itu biasanya memang dibuat untuk dijual dan orang yang membeli mengambil manfaat daripada karya patung ini. Oke. Nah, itu saja pembelajaran dan penjelasan dari Ibu. Kalian bisa lihat di penilaian subtema. Di penilaian subtema itu kalian ketemu dengan muatan SBDP di halaman 32. Di situ ada soal, cukup mengerjakan A dan B yang kalian lihat ini, ya. Jadi tidak mengerjakan yang C-nya. Oke, itu saja dari Ibu hari ini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat belajarnya. Jika nanti ada yang bermasalah, boleh langsung ke WA Ibu. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.